Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Selamat malam Bapak Ibu guru pendamping. Gimana kabar malam hari ini, sehat? Sehat. Kok lemes? Belum makan? Atau memang sakit atau gimana nih? Sehat semua ya? Ya, Udah makan belum? sudah. Udah ya. Oh, udah makan kok masih lemes. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan soal-soal tryout yang kemarin. Jadi ada beberapa hal yang memang ada perlu dijelaskan secara detail. Kemudian ada juga yang kemarin ini ya perlu ada garis bawah juga ya terkait dengan soal-soal tryout kemarin. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Siap ya? Baik, semangat dong. Sudah belajar? Siap. Siap ya, baik. Kalau sudah, kita mulai pembahasan soal kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1 ya, atau di sini saya lihat dari salahnya kemarin banyak yang salah ya. Oke, walaupun disebut otot jantung, organ jantung tersusun atas berbagai jaringan. Oke, benar ya. Pembuluh darah koroner. Nah, ini pertanyaannya. Pembuluh darah koroner yang menyuplai nutrisi ke jantung. Oke, pertanyaannya di sini terletak pada pembuluh darahnya, bukan organ jantungnya. Memang organ jantung di sini sebagian besar ya otot jantung, memang begitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang ditanyakan di sini adalah pembuluh darah. Nah, ini ada ralat kemarin ya, salah ngeklik ya, salah opsi. Ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau memang organ jantungnya ya memang otot jantung di situ ya. Tetapi kalau pembuluh darah di sini ya, oke, kalau pembuluh darah beda lagi ya. Bentar saya masukkan dulu gambarnya di device. Oke, nah ini dia. Ya, saya kopas ya dari ini. Bentar dulu saya masukkan di sini aja. Oke, baik. Kelihatankah? Kelihatan Pak. Ya, baik. Jadi di sini kita lihat ya. Saya masukkan lagi. Oke. Jadi ketika kita bicara tentang otot itu dibagi jadi 3. Ada otot rangka, otot jantung, sama otot polos gitu kan. Nah, kalau ciri otot rangka, oke, dia melekat ini ciri utamanya di situ ya. Jadi sebagian besar otot rangka itu dia melekat pada tulang ya, bekerja di bawah kesadaran. Ini otot polos. Otot rangka. Berbeda dengan otot polos, dia di bawah bekerja secara tak sadar. Jadi dia bekerja otomatis, tidak bisa kita perintah. Beda sama otot rangka gitu kan. Jadi ini bedanya, otot rangka dia melekat pada tulang, bekerja di bawah kesadaran atau volunteer. Kalau otot polos dia bekerja secara otomatis, tidak bisa kita suruh berhenti, dia tetap jalan ya. Ini otot polos gitu kan. Nah, sama seperti otot jantung, dia bekerja juga otomatis juga gitu kan. Nah, kita fungsinya di sini, kalau otot rangka dia menggerakkan tubuh, menjaga postur gitu ya. Kemudian kalau otot jantung, fungsi utamanya jelas memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi membuat jantung dia berdetak ya, membuat jantung kita berdetak gitu kan. Nah, kalau otot polos di sini mengatur pergerakan zat di dalam organ ya. Nah, contohnya seperti pencernaan dan aliran darah. Jadi ketika kita bicara tentang aliran darah ya, aliran darah di sini sebagian besar di sini untuk aliran darah itu adalah ototnya otot polos. Nah, ini pertanyaan di sini pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah bukan bagian dari ini, bukan bagian dari organ jantung ini, bukan. Jadi bagian otot peredaran darah yang melekat pada jantung. Tapi ini beda, ototnya bukan otot jantung. Jadi jawaban tepatnya ini karena ditanya adalah pembuluh darahnya, maka termasuk dalam otot polos. Baik, ada pertanyaan silakan. Halo. Jelas Pak, jelas. Nah, baik, saya lanjut. Lanjut. Lanjut ya, baik. Ada yang masuk. Baik, saya lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya ini yang butuh ini ya, penjelasan.
Berbeda dengan manusia, hewan pembawa biak memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 bagian. Bagian lambung yang dianggap sebagai lambung sebenarnya karena merupakan tempat terjadinya pencernaan kimiawi oleh enzim dan asam klorida HCl adalah ini pemama biak. Pemama biak itu nama lainnya adalah ruminansia. Saya kasih gambarnya dulu aja ya. Ruminansia. Ini ruminansia. Kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, saya jelaskan di sini cara makannya ya. Pencernaan pada ruminansia ya. Jadi rumput ini dia dimakan dulu, dikunyah dulu di dalam mulutnya dia. Kita ikuti alur garis hijaunya ya, alur garis hijaunya di sini ya. Kalau kita di sini dari alur garis hijaunya, kita tahu bahwasanya setelah dia dari mulut ya, dia langsung terus nih dia masuk terus dia kita ikuti alur garis hijaunya dia langsung menuju tengah dia atau dikenal dengan istilah rumen. Rumen itu adalah perut besar. Ini tempat penyimpanan makanan yang masuk dari rongga mulut ya. Setelah pencernaan mekanis di awal, dia langsung masuk ke dalam rumen atau perut besar di sini. Kemudian setelah masuk ke rumen, nah ini dia. Kita lihat di sini hijau di sini hijau, masuk ke sini dia. Nah, masuk kemana itu Pak? Ya, masuk ke retikulum. Nah, saat di retikulum di sini ya, dia dikembalikan lagi ke mulut dalam bentuk bola-bola bulus ya atau bola-bola halus di sini ya. Dikembalikan lagi ke mulutnya dia. Kemudian si sapi ini. Jadi yang pertama dari rumen, kemudian ya dimasukkan dari rumen, diteruskan lagi menuju ke retikulum. Setelah mengalami proses retikulum dalam bentuk gumpalan-gumpalan bola itu bolus ya, kemudian dia dilanjutkan dikembalikan lagi ke mulut. Setelah dari mulut ya dia masuk lagi ternyata di sini, coba kita lihat habis hijau biru kemudian masuk ke garis warna kuning, masuk ke dalam omasum ya, nah ini ya. Jadi pertama rumen, kemudian dia masuk ke retikulum. Di omasum ini dalam bentuk berbuku ya, perutnya perut buku ya gitu ya. Kemudian setelah dari omasum ya dilanjutkan ya, kita lihat di sini setelah dari omasum dia dilanjutkan ke ini biru yang satunya ke sini. Kemana ini? Abumasum. Lah, abumasum inilah yang mirip dengan lambung manusia. Di sini ada proses, kalau dalam manusia, pencernaan secara kimiawi maupun di situ ada HCl juga di dalam abumasum. Nah, kemudian dihancurkan di sini baru masuk ke dalam usus besar ya, baru keluar dia ya. Itu selalu usus besar gitu kan. Nah, jadi siklusnya di sini ya dari rumen, kemudian ke retikulum, ke omasum, kemudian ke abumasum ya. Nah, di sini bentar, saya kecilkan dulu biar enak. Mana tadi? Oke ya. Ini saya kasih ini ya. Jembatan untuk mengingat ya. Rumen, jadi prosesnya ini rumen dulu, kemudian retikulum, kemudian omasum, kemudian abumasum ya. Oke. Saya kasih singkatannya mudah. Rumah, retikulum, rumah, retak ya. Saat, kalau bentuknya saat, omasum, abumasum, masak. Rumah retak saat oma masak. Nah, ini lebih mudah kita ingatnya ya di sini ya. Rumah retak berarti yang pertama rumen. Rumen itu adalah perut besar ya. Jadi rumen masuk ke retikulum, retak itu retikulum ya. Retikulum ini adalah perut jala ya. Jadi bentuknya kayak jala gitu ya. Kemudian masuk lagi ke Omasum.
masum. Masum ini bentuknya berbuku-buku, kemudian massa ini masuk terakhir ke dalam abu masum, bentuknya seperti kayak lambung manusia fungsinya. Saya kasih gambarnya dulu biar lebih ini untuk membedakan. Lagi saya tadi mana ya, perut. Nah ini dia ya, ini retikulum kayak jalan nih dia ya. Nah, ini babat bentuknya kayak buku-buku ya. Masum. Kemudian rumah. Jadi rumah retak saat oma masak ya. Jadi rumah itu adalah yang pertama rumen, perut besar, kemudian retikulum, perut jala, bentuknya kayak jala. Saat oma itu bayangkan aja dia seperti nenek ya, nenek yang pakai kacamata baca buku gitu ya. Oh berarti bentuknya ini perutnya berbuku-buku gitu kan. Masak di sini berarti ada proses pemasakan makanan di sini. Di mana? Di abu masum. Fungsinya bersama seperti lambung manusia. Baik, ada pertanyaan kah sampai sini? Tidak. Jelas? Jelas. Ya, nanti kalau apa namanya ada soal yang kayak gini kalian ingat ya, baik-baik terkait dengan singkatannya Marta saat memasak. Selanjutnya Lanjut Pak, lanjut. Pak. Oke, baik. Mana tadi? Oke. Ini untuk biologi yang kemarin ya. Ini jawabannya berarti di abu masuk. Oke. Sudah, saya lanjut lagi di sini untuk nomor 14 ya. Nah, ini dia. Mesin menarik balok 50 kilo yang diam dengan gaya konstan. Oke. Gaya gesek lantai 20 Newton. Ya, geseknya. Setelah berpindah 2 meter, kecepatan balok 0,4 meter per sekon. Berapa usaha mesin? Pertanyaannya. Nah, kalau di sini ini nanti ingat ya konsepnya. Usaha itu adalah energi gitu kan. Usaha itu energi gitu kan. Berarti kalau kita lihat gambar di sini ada ini ya, perbedaan ya, ada perbedaan kecepatan di situ ya. Jadi dengan yang ditanyakan berapa usaha mesin ya, usaha mesin. Jadi di sini kita lihat pada gambar ada dua gaya, satu F mesin, satu lagi F gas. F gas ini dia jelas berkaitan sama gesekan. Gaya gesek berarti dia kan ini nanti menghambat ya. Tapi benarnya tetap melaju gitu kan sejauh 2 meter. Jadi secara selama 2 meter itu juga terjadi gesekan juga di situ kan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa usaha mesin. Oke, baik. Kita tahu konsep usaha itu kan energi ya. Oke, anak-anak. Usaha itu energi ya. Ya Pak. Iya. Oke, baik. Jadi saya pakai ini dulu aja ya. Saya masukkan di sini dulu biar enak. Ingat, usaha itu adalah energi. Jadi keduanya ini sama-sama besaran fisika yang memiliki satuan sama. Jadi nggak selalu kalau dalam persamaan itu kita tulis ya. Kalau di konsep teorinya kan W gitu ya sama dengan F dikali dengan S gitu kan. Ini kan persamaannya begitu. Tidak selalu begini loh anak-anak. Karena konsepnya usaha itu energi bisa aja W sama dengan MGH gitu ya. Apa? Energi potensial gitu kan. Atau W sama dengan MC delate gitu ya. MC delate gitu. Apa? Energi kalor gitu kan. Ya. Jadi tergantung pada topiknya, nanti nggak selalu F kali S gitu kan. Jadi bisa aja ini berkembang dari W sama dengan F kali S gitu ya. F kali S begitu. F kali S nanti bisa aja berkembang setengah MV kuadrat sama dengan F kali S, bisa aja tergantung pada topiknya begitu kan. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Bentar, ada yang masuk dulu. Saya add dulu. Sudah. Baik. Kita lihat gambar di sini. Kita lihat gambarnya dulu di sini. Benda punya massa, punya kecepatan. Berarti energi yang kita gunakan energi apa kira-kira?
Energi kan banyak kan. Ini ada benda, dia punya massa, dia punya kecepatan. Berarti energi yang tepat energi apa? Kinetik. Energi kinetik. Oke, good. Energi kinetik. Potong. Kenapa? Karena punya kecepatan. Berarti dia punya energi kinetik di situ. Ya. Nah, nanti kita terus lagi nih di sini. Ya. Jadi W itu ya. W total itu kan kalau kita lihat di sini ada gesekan, ada karena gaya mesin gitu kan. Berarti W total itu sama dengan kita bisa menulis di sini W total itu disebabkan karena ada W mesin dikurangi dengan W gesekan. Kenapa? Karena di sini ada dua gaya ya. Satu gaya mesin, satu lagi gaya gesek. Berarti karena dia menghasilkan gaya selama ada perpindahannya ini selama 2 meter, berarti jelas ada W mesin, ada W gesekan. Sampai sini paham apa enggak? Paham. Paham. Baik. Persamaannya saya ubah ya di sini ya. Lihat. Persamaannya saya ubah di sini. Yang ditanyakan W mesin kan. Oke. Mana lagi ya? Oke, persamaannya saya ubah. Insert equation. Saya ubah ya. Tadi kan di awal itu usaha adalah energi. Kita udah klarifikasi energi apa dulu. Oh, energi kinetik. Oke, berarti kita tulis setengah dikali dengan M dikali dengan V kuadrat toh. Betul? Betul. V kuadrat gitu. Sama dengan itu ya. W mesin tetap aja. Mesin. Kecil aja W mesin. W mesin. Dikurangi mana tadi? Oke, W mesin dikurangi dengan W gas. W gas itu W gesekan. Ubah langsung aja ya. W itu F kali S gitu kan. Berarti di sini ada F-nya. Saya langsung aja saya ubah, saya masukkan di sini F gas. F-nya saya pakai F gas. F gas karena sudah ada di situ. F gas. Nah, F gas dikali dengan S. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Saya lanjut. Bisa. Baik, saya lanjut, saya kopas saja. Oke. Ini setengah, masanya 50. V kuadratnya 4, 0,4 ya. 0,4. W mesinnya, W besarnya. Ya, W mesin. Fgs-nya di sini ada nilainya 20 dikali dengan jaraknya 2. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa. Baik, saya lanjut. Bisa. Baik. Ini saya lanjut. Setengah kali 50, 25 ya? Betul? 25. Ya, 0,4 dikali 0,4 jadinya ketemu 0,16 sama dengan di mesin kurangi dengan Buset. sama sini. Paham? Paham, Pak. 5 kali 0,16 berapa? 25 kali 0,16. 25 kali. Berapa? 4. 4. 4 ditambah 40 sama dengan W mesin. Berarti W mesinnya ketemu, jawabannya 4. Kok 40? Hehe, 44 ya? 44, sorry. Silakan kalau ada pertanyaan. Betul, Pak.
Yang lain? Jelas? Jelas. Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Ada yang datang. Baik, saya lanjut. Oke. Benda dilepas dari ketinggian 10 meter. Setelah 1 detik, jatuh bebas. Dengan nilai gravitasinya 10. Manakah pernyataan yang benar? Oke. Coba kita analisa dulu ya. Oke, sebuah benda ya. Sebuah benda dia jatuh bebas. Jatuh bebas itu berarti dia dilepaskan tanpa kecepatan awal sehingga dia jatuh bebas. Dia jatuh bebas pada ketinggian 10 meter. Ini saya kasih gambar tanahnya. Ini 10 meter. Oke, ini benda jatuh pada ketinggian 10 meter dilepasnya. Jadi ketika kita melepas benda pada ketinggian 10 meter, yang awalnya benda diam, kemudian dia mulai bergerak. Gerakan dia semakin lama semakin cepat atau semakin lambat? Makin lambat. Coba kamu lepaskan benda. Awalnya kamu pegang, kamu lepas. Makin cepat, Pak. Semakin cepat. Cepat. Berarti ini menunjukkan ketika kita melepaskan benda, awalnya dia punya ketinggian, semakin lama ketinggiannya semakin berkurang apa bertambah? Berkurang. Kurang. Yang kedua, kecepatannya semakin lama semakin cepat atau semakin berkurang? Cepat. Cepat. Semakin cepat. Baik. Kita Cepat. tulis ya. Tulis di sini. Ini sebagai konsep kita. Oke. Jadi ketika kita melepaskan benda, maka ketinggian benda semakin berkurang dan benda semakin cepat. Nah, ini konsep awal nih. Maksudnya bagaimana, Pak? Oke, saya jelaskan. Jadi ketika benda itu ketinggiannya semakin berkurang, berarti semakin lama EP-nya, atau EP ya? EP itu energi potensial gitu kan. Ada EP. EP itu apa? Energi potensial. Energi yang dimiliki benda karena dia memiliki ketinggian. EP itu bisa kita tulis ya, EP itu persamaannya MGH gitu kan. EP itu persamaannya MGH. M dikali dengan G dikali dengan H. Jadi semakin tinggi suatu benda, maka EP-nya semakin besar. Semakin tinggi posisi suatu benda, maka EP-nya semakin besar. Sedangkan yang kedua, EK itu sama dengan setengah MP kuadrat. Berarti benda yang memiliki kecepatannya, berarti semakin cepat suatu benda, maka EK-nya semakin besar. Nah, pada kasus di atas, bendanya bergerak ke bawah, berarti ketinggiannya semakin berkurang. Ya, oke. Pada kasus di atas, pada kasus soal di atas, kita tahu bahwasanya ketinggiannya semakin berkurang. Berarti
nilai EP-nya semakin besar apa kecil? Kecil. Kecil. Kenapa kecil? Lo kan semakin dia ke ini semakin kecilnya berarti kan dia semakin rendah posisinya. Yang kedua, EK-nya gimana? Semakin cepat, berarti dia semakin besar. Oke. Oke, kita lihat di sini. Benda dilepaskan dari ketinggian 10 meter. Oke. Setelah 1 detik, ini ya. Setelah 1 detik, manakah pernyataan yang benar? Oke, baik. Kondisi benda setelah 1 detik. Oke, kita lihat di sini. Setelah 1 detik, ya. Kira-kira dia berada di mana 1 detik ini, ya. Oke, baik. Yang pertama kita lihat. Setelah 1 detik kita bisa, kalau misalkan persamaan GJB gerak jatuh bebas, itu kan kalau kita belajar kinematika tentang gerak itu ada GLB ada GLBB gitu kan. Nah di GLBB itu ketika kita kelas 10 11 itu nanti ada penjabaran lebih lanjut. Kalau di SMP itu hanya gerak yang dominan itu mendatar sesuai dengan sumbu X. Makanya ketika sesuai dengan sumbu X itu hanya ada GLB GLBB. Tetapi ketika udah ada sumbu Y, benda dilempar ke atas, benda dilempar ke bawah, benda dilepaskan, maka akan munculnya yang namanya GVA, GVB atau GGB. Benda dilempar dengan sudut tertentu, maka muncul gerak parabola. Nah ini pengembangan dari kinematika atau gerak yang kita pelajari di SMP. Ya, nah jadi kalau pada kondisinya seperti ini, saya kasih ringkasan aja ya. Kalau GLB itu kan jelas ya, persamaannya kan jelas. S atau jarak V kali T gitu kan. Cuma ada satu. Di sini kecepatan benda konstan. Konstan itu berarti tetap. Kalau di GLBB ini dia cirinya di sini percepatannya konstan. Atau percepatannya tetap ya. Nah, tetap ya, percepatan konstan. Kalau di GLB tadi kecepatan benda konstan, maka nilai A-nya atau percepatan sama dengan 0. Ini kalau di GLB. Kalau GLBB percepatan dia punya nilai tapi tetap tidak berubah. Nah, maka di GLBB ini berlaku beberapa persamaan yang perlu kalian ketahui. Ada VT gitu ya. Kecepatan setelah T ya, VT itu sama dengan V0 ya, kecepatan awal plus minus, simbol plus minus itu di mana ya? Ada nggak ya? Ini dia. Plus minus A dikali T. Kemudian ST itu ya. ST jarak setelah sekian detik itu sama dengan V0T plus minus setengah T kuadrat kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2S 2A dikali dengan S. Ini persamaan pada GLBB ya, sama GLBB. Kapan kita menggunakan plus ya? Kita menggunakan plus apabila itu percepatan. Nah, perjanjiannya di sini gunakan plus jika percepatan berarti bendanya bertambah cepat, dan gunakan minus jika kelambatan. Artinya bendanya semakin melambat kita pakai minus. Oke ya, ini harus kalian ingat. Ini GLB
sudah, GLBB juga sudah. Nah, ini untuk gerak dia ketika berada pada sumbu X, gerak mendatar. Ada GLB dan GLBB. Tapi ketika kita bicara benda itu dia geraknya vertikal, ada yang namanya GVA atau gerak vertikal ke atas. Jadi dia bergerak dengan kecepatan awal. Ya, ini GVA. Persamaan-persamaannya kita sama. Kita menggunakan GLB ini sama. Ya, saya copy aja di sini. Paste. Oke. Ini saya baik. Nah, karena ini dia geraknya vertikal, maka dipengaruhi oleh gravitasi. Percepatan gravitasi. Sehingga A-nya kita ubah menjadi G. Begitu. Ini juga kita ubah menjadi G. Ini juga kita ubah menjadi G. Oke. Kalau gerak vertikal, yang kedua, kalau kita lihat gerak vertikal itu kan sumbu Y kan. Kalau kita gerak vertikal, kalau mendatar itu ada yang namanya jarak, gitu kan. Kalau vertikal apa namanya? Kalau mendatar kayak gini, ini kan namanya jarak, gitu kan. Ini kan jarak kan. Nah, kalau vertikal namanya apa? Berubah berat tulang. Jarak ini ke sini apa namanya? Dia punya apa ini? Berubah berat. Perubahan. Dia punya apa ini? Kalau mendatar ini ke sini, ini kan jarak, gitu kan? Jaraknya berapa senti gitu, atau jaraknya berapa meter? Kalau vertikal, itu namanya apa? Apa? Halo? Berubah berat. Apa? Halo? Punya apa? Ketinggian. Ya. Berarti hanya S-nya kita ganti H karena ketinggian. Ini juga kita ganti H. Ketinggian. Nah, kalau vertikal ke atas, ya. Vertikal ke atas, dia meninggalkan gravitasi atau menuju gravitasi. Menunjuk. Ya. Kalau vertikal ke atas dia menuju gravitasi atau meninggalkan gravitasi. Meninggal. Meninggalkan berarti paham sampai sini? Saya copy lagi. Ada GVA, terus kemudian ada GVB, gerak vertikal ke bawah, benda dilemparkan ke bawah maksudnya dengan kecepatan awal sama pengaruh gravitasi. Kalau benda itu dilemparkan ke bawah berarti dia menuju gravitasi atau meninggalkan gravitasi. Menuju berarti dia plus. Nah, yang ketiga ya, ada yang namanya GJB, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini tidak punya kecepatan, V0-nya 0. Karena dilepaskan, benda itu dilepaskan sehingga dia nggak punya kecepatan awal gitu kan. Karena dia menuju gravitasi kan plus gitu kan. Nah, sekarang yang kedua, dia nggak punya kecepatan awal, V0-nya 0. Berarti V0-nya kita buang. Ini kita buang. VT sama dengan GT. Ini V0 dikali T hasilnya juga 0, kita buang. Sama dengan setengah GT kuadrat. VT sama VT kuadrat sama dengan 2GH, atau VT atau V sama dengan akar 2GH. Kembali pada soal ya. Kembali pada soal, kasusnya di sini dia dijatuhkan, dilepaskan, jatuh bebas. Berarti kita menggunakan persamaan yang bawah ini. Oke, kita pindah dulu gambarnya di sini. Kita pindah dulu gambarnya di sini. Saya kopikan di bawah sini.
lepaskan. Oke. Oke, di sini seperti ini. Baik. Oke, kita tulis dulu di sini. Ini saya buat behind aja ya. Oke, biar kita enak tulisnya. Oke, sehingga di sini kita bisa tulis. Oke, saat 1 detik ya. Saat T sama dengan 1 detik. Berarti posisinya di mana gitu kan. Maka di sini kita bisa tulis saat T sama dengan 1 detik. Posisinya H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti H posisinya sama dengan setengah dikali dengan 10 dikali dengan 1 kuadrat. Berarti hanya berapa nih? 5 meter. 5 meter. Awalnya dia pada jarak 10 ya. Kemudian setelah 1 detik posisinya berubah jadi 5 meter. Enggak lagi ini ya. Jadi kalau saya kopikan di sini, ini gambarnya saya buat. Dia enggak lagi sama kayak tadi, setelah 1 detik posisinya ini saya crop aja biar hilang. Nah, posisinya jadi di sini. Jaraknya bukan lagi 10, tapi jaraknya dia 5 meter. Oke, kita lihat di sini setelah 1 detik. Oke, bagaimana dengan energi kinetik sama energi potensialnya? Oke, coba setelah 1 detik kita lihat ya. Kita hitungnya di sini ya biar jelas ya, biar kita nggak kabur nanti ya. Oke, oke, kita sudah dapat. Kita hitung lagi di sini EP-nya. Oke, EP sama dengan MGH. M dikali G dikali dengan H gitu kan. Oke. Mana tadi? Oke, kita bisa terus EP sama dengan masanya dia. Ada nggak? Dalam soal? Oh, nggak ada, cuma M gitu aja. Ya, kita harus M aja, nggak apa-apa. Berarti M-nya dia lebih kecil ya, karena awalnya 10 jadi 5 gitu kan. Jadi yang pertama 10 kali 10 100 M posisi awal. Kalau kita lihat ya dari MGH ini ya, awal gitu ya, saya tulis awal ketinggiannya 10, H sama dengan 10 meter. Berarti kita tinggal masukkan MGH, M-nya kita anggap M gitu. Berarti EP-nya sama dengan M dikali 10 dikali dengan 10, maka ketemu 100 M. Ini awal ya. Awal, saya tulis di sini lah awal ya. Ini awal ya. Awal. Nah, ini awal. Kemudian saat dia 5 meter ya, 5 meter, di saat dengan dia tinggal 5 meter ya, maka MGH ini dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 50 M. M itu massa ya, bukan meter ya. Nah, 50 M. Ini setelah 1 detik. T sama dengan 1. Karena dalam soal diketahui setelah 1 detik kan. Oke, kemudian bagaimana dengan kecepatannya ya? Nah, kita tinggal memasukkan di sini VT kuadrat sama dengan 2GH gitu kan. Berarti kita cari VT-nya dulu. Ini T-nya sudah dapat. Ini saya ya, kita masukkan nilai V-nya.
satu detik hanya 5 meter, berarti kita tulis V. Saya equation berarti ya, insert equation V. Kok di sini? Insert equation V sama dengan akar 2GH. Mana akar? Akar 2GH. 2GH. Oke. Tinggal kita masukkan nilai akarnya. Dikali 10 dikali 5 kali 10 dikali 5, maka ketemu nilai V nya adalah berapa nih? 10 kali 10, V nya 10 ya, 10 meter per sekon ya, V nya 10 meter per sekon, kecepatannya 10 meter per sekon. Kita masukkan ke dalam persamaan EK. Persamaan EK-nya kita masukkan di sini. EK adalah setengah MV kuadrat gitu kan. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi kita tulis EK sama dengan setengah dikali dengan M. M-nya M tetap. V kuadrat adalah 10 kali 10. Berarti ketemu EK-nya sama dengan 50M. Kita lihat EP-nya ini 50M, EK-nya 50M. Siapa yang lebih besar? Gak ada. Sama kan? Berarti opsi A salah. Jelas? Jelas. Ya. Kenapa kok saya menjelaskan detail kayak gini? Karena nanti kalau nggak saya jelaskan, Pak, dari mana opsi A salah? Mesti ada pertanyaan begitu. Makanya di sini saya buktikan dengan perhitungannya. Setelah satu detik ternyata EP-nya ketemu 50M, EK-nya ketemu 50M. Sama, tidak ada yang lebih besar. Jelas? Jelas, Pak. Nah, yang kedua. Setelah satu detik, ternyata kecepatannya berapa tadi? 10 kan? Oke? Ini kita hitung ya. Setelah satu detik, ketinggiannya ketemu 5 meter, kecepatannya jadi 10. Coba kita lihat. Benda berada di 5 meter dari lantai. Ketinggian awalnya 10, dia jatuh 1 detik, ternyata dia menembus 10, 10 kurangi 5, maka jawabannya tingginya adalah 5. Betul? Betul. Bagaimana Betul. dengan kecepatan benda? Tadi kecepatan bendanya ketemu berapa? Tadi kecepatan bendanya ketemu berapa? Halo? Ketemu berapa kecepatan bendanya? Ini 10. Nah, di sini tertulis 5. Berarti ini salah. Yang ketiga, benda sudah sampai di lantai belum? Benda masih posisinya adalah 5 meter dari lantai, belum sampai lantai. Jadi jawaban tepatnya ada di B. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Halo? Jelas, Pak. Ngantuk? Sudah pusing? Atau sudah bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidaknya kok pasrah. Tidaknya itu mumet ya. Oke,
Ini nanti pelajari lagi. Kalau datar ada GLB, GLBB. Kalau vertikal ada GVA, ada GVB. Nah, ini GVB. Kemudian ada GGB, gitu ya. GGB-nya. Oke, masuk ke nomor 18. Di sini ada berapa termometer? Ya, ada 3. coba nomor 18 ada berapa termometer? Ya, ada berapa termometer? 2, Apa aja? 1. 1, 2, 3. 2 apa aja? Termometer apa aja? Halo? Termometer apa aja nih 2? 1, 2 ekstamator. termometer X. 2, termometer Celsius. Di sini ada 2 termometer nih. Satu termometer X, satu lagi termometer Celsius di sini. Berapa suhu air mendidih? Air mendidih itu suhunya berapa? Air mendidih suhunya berapa? Air mendidih suhunya berapa? Mbak, Mas pernah masak air nggak? 100. Pernah kan? Jadi air mendidih itu ketika ada ini ya, gelembung-gelembung udara yang dari dasar bejana ke atas. Kemudian ada uapnya itu mendidih gitu kan. Ini suhunya 100 derajat Celcius. Jadi kerjakannya soal ini adalah kita gambar dulu nih di sini. Ada 2 termometer ya. Satu ini termometernya termometer X ya. Saya kasih nama termometer X. Lagi termometer Celcius. Lagi dia punya termometer Celcius. Oke, saya gambar biar beda. Ini Celcius. Nah, masing-masing termometer punya batas bawah sama batas atas gitu kan. Celcius ya, kalau kita lihat. Ini dia punya batas bawahnya dia 0. Celcius itu batas bawahnya 0. Dan batas atasnya Celcius itu 100. Saya taruh sebelah sini lah biar nggak ini batas bawah. X di sini kita titik beku, batas bawahnya X 20. Kita tulis saja di sini. 20 batas ini batas bawahnya. Kemudian air bersuhu 40 terbaca 60. Oke. Ini ada informasi lagi nih. Saat di Celcius dia menunjukkan 40 di sini. Dia terbaca di sini 60. Pertanyaannya berapa 100 derajat ini ya ketika mendidih. Ini di sini berapa dia? Di sini berapa? Kita pakai A gitu aja ya. A berapa? Ya, jadi pertanyaannya di sini simpelnya dalam soal panjang ini pertanyaannya adalah 100 derajat Celcius itu berapa derajat X. Ini pertanyaannya. Jelas pertanyaannya? Baik, kita kerjain nih. Oke, saya masuk dulu di sini dari termometer X-nya dulu aja. Question, insert, question. Oke, saya mulai dari X-nya.
Yang diketahui skalanya dalam X, kita lihat di sini. Ini adalah skala yang diketahui. Ini adalah skala yang diketahui dari Celsius. Skala yang diketahui dari X awalnya di sini kita 60 setara dengan 40 derajat Celcius. Berarti kalau saya masuk ke dalam persamaannya sini, 60 dikurangi batas bawahnya X adalah 20 dibagi batas atasnya kita nggak tahu, yang tanyakan adalah A dikurangi dengan batas bawahnya 20. Jadi sekali lagi saya ulang cara mengerjakannya. Skala yang diketahui ya, skala yang diketahui yaitu 60 dikurangi batas bawahnya adalah 20 dibagi batas atasnya kita nggak tahu, kita tulis A dikurangi dengan batas bawahnya adalah 20. Kita mulai dari X sama dengan proses di X, kita tulis di Celsiusnya juga. Skala yang diketahui adalah 40 dikurangi dengan batas bawahnya 0 dibagi batas atasnya Celsius 100 dikurangi dengan 0. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa mengikuti? Ya. Bisa. Saya lanjut? Bisa. Baik, saya lanjut. 60 kurangi 20 40. A kurangi 20 tetap aja. 40 kurangi 0 adalah 40. 100 kurangi 0 adalah 100. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa. Saya lanjut. Bisa. Baik, saya lanjut. 40 sama 40 bisa saya coret ya? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh kan? Nanti sisanya adalah 1 per itu sama dengan 1 per. Karena 40-nya saya coret. Sampai sini bisa mengikuti kah? Bisa, Pak. Baik. Dan ini dikali silang. Jadinya adalah 100 sama dengan A min 20. 20-nya saya pindah ruas, jadinya 100 ditambah 20 sama dengan A. Maka 100 Baik, ada yang tanyakan? Tidak Jelas? jelas. Lanjut. Baik, cermin. Modifikasi ya soalnya. Kita nggak bisa sampai tadi. Modifikasi soal nomor 19 nih. Perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan optik ya. Jadi benda pada jarak 45 cm bergerak 5 cm konstan mendekati cermin cekung dengan fokusnya 15. Baik. Setelah 3 detik kita langkah awalnya di sini kita menentukan siapa ini? Menentukan dua langkah awalnya di sini kita menentukan posisi benda setelah 3 detik. Ingat, benda mendekati cermin. Berarti dia bergerak ya. Benda itu bergerak dengan kecepatan V, kecepatannya adalah 5 cm per sekon. Artinya tiap detik ya. Artinya tiap detik benda menempuh jarak
Tiap detik ya. Tiap detik benda itu menempuh jarak 5 cm. Gitu. Nah, kalau 3 detik, jadi 3 detik dia menempuh jarak berapa? 15. Oke, jadi dalam 3 detik benda menempuh jarak 15. Paham sampai sini? Paham. Baik, lanjut. Loh, Pak. Ya. Awalnya posisinya dia kan ini, Pak. Awalnya jaraknya 45 cm ya. Awalnya jaraknya 45 cm. Setelah 3 detik dia menempuh jarak 15 cm. Berarti posisi dia sekarang terhadap cermin berapa cm? Ini cerminnya gitu kan. Bendanya pertama di sini nih. Posisinya di sini. Jaraknya awalnya posisinya di sini. Jaraknya itu adalah awalnya 45 cm. Awalnya 45 cm. Nah, setelah 3 detik menempuh jarak 15 cm mendekati cermin, berarti dia posisinya sekarang di mana? 30 cm. Berapa? Sekarang jaraknya dia berapa? Tambah dekat kan dia posisinya kan? Nah, tambah dekat kan? Dekat lagi 45 cm lagi kan? Berapa sekarang jaraknya? 30. Sampai sini? Paham. Paham ya? Baik. Sudah dapat nih posisinya 30. Sekarang gambar cermin cekung. Oke, baik. Cermin cekung sama bagian-bagiannya. Saya tak cari nol dulu. Cermin cekung dan pembagian ruangannya ya. Ini kalau ada lengkungnya enak. Coba kita lihat shape-nya ada lengkungnya enggak? Oh ada itu. Oke, baik. Jadi saya gambar aja ya di sini. Sorry. Cermin cekung dan bagiannya. Pembagian ruang. Oke. Cermin cekung dan pembagian ruangnya. Jadi di sini kalau saya masukkan ini bidang datarnya gitu ya. Oke, kemudian cerminnya saya buat ini aja. Bisa ternyata. Oke, ini cekung. Saya buat agak besar garisnya. Ini. Oke, baik. Saya kasih apa? Saya butuh gambar pensil di mana ya? Ini aja lah nggak apa-apa. Ini bagian belakangnya cermin. Ini bagian belakangnya cermin. Ini bagian belakangnya cermin. Ini bagian belakangnya cermin. Maksudnya gimana, Pak? Oke, baik. Cermin itu dia punya pusat kelengkungan, ya. Dia juga punya jari-jari gitu kan. Karena bentuknya lengkung, dia punya jari-jari gitu kan. Tapi sebelum kita membahas jari-jari, setiap cermin itu dia punya fokus di situ. Misalkan fokusnya dia di sini. Ini fokusnya misalkan. Ini fokus saya buat nah gini nah, ini fokus. Oke. Saya buat di sini fokusnya. Fokus. Titik api atau titik fokus ya. Ini fokus. Oke. Ini titik fokusnya. Kemudian dari fokus dia punya jari-jari di sini misalkan. Jaraknya harus sama ya antara pusat sumbu cermin dengan fokus dan ini. Jadi kalau misalkan jaraknya di sini itu adalah misalkan di sini adalah jaraknya 5, maka jarak titik fokus ke jari-jari atau pusat kelengkungan atau kita tulis P gitu ya. Ini juga harus sama 5. Jadi di sini juga sama 5. Jadi kalau misalkan di sini ini 10 gitu ya. Nah, ini berarti juga harus sama 10 gitu. Nah, pada cermin cekung ya
antara titik pusat cermin dengan fokus ini adalah ruang 1. Kemudian antara fokus sama jari-jari itu adalah di sini adalah ruang 2. Ini adalah ruang 2. Kemudian di luarnya jari-jari ini ruang 3. Dan di belakangnya cermin ini ruang 4. Yang perlu kalian ingat adalah di sini ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Jadi kalau saya meletakkan benda di ruang 1, bayangannya di ruang 1 tambah berapa ada 5? Halo. Ya. Kalau saya meletakkan benda di ruang 1 berarti bayangannya di ruang berapa? 4. 4. Kalau saya meletakkan benda di ruang 2 berarti bayangannya di ruang berapa? 3. Good. Kalau saya letakkan benda di ruang 3 berarti bayangannya di ruang berapa? 2. Kalau saya letakkan benda di ruang 4 bayangannya di ruang berapa? 1. Nggak bisa. Kenapa, Pak? Duh, ruang 4 itu di dalam cermin loh. Kita nggak bisa letakkan benda di dalam cermin loh. Emang kita bisa meletakkan benda di dalam cermin? Nggak bisa. Bisanya kita letakkan benda itu di depan cermin. Nggak bisa di dalam cermin kita letakkan benda. Karena ruang 4 itu di dalam cermin, kita nggak bisa meletakkan benda di dalam cermin itu. Jadi pada cermin cekung, benda itu hanya bisa diletakkan di ruang 1, 2, atau 3. Jelas? Jelas. Jelas. Baik. Sekarang kembali pada soal. Jaraknya sekarang 30 cm nih. Jaraknya sekarang 30 cm. Tadi fokus cerminnya berapa? Nih. Fokusnya 15 ya. Nah, ini fokusnya 15 nih di sini. Ya, oke. Kita gambar di sini fokusnya 15. Jaraknya tadi. Jarak dari pusat kelengkungan ke fokusnya ini 15. Berarti di sini juga sama 15. Bendanya sekarang posisinya benda ini sekarang di sini berarti dia. Di sini. Tepat pada jari-jari atau pada pusat kelengkungan. Nah, khusus pada kasus seperti ini, nanti benda ini nggak terletak di ruang 2, nggak terletak di ruang 3, tapi benda ini tepat pada pusat kelengkungan. Maka dengan menggunakan sinar-sinar datang, sinar-sinar pada cermin cekung akan diperoleh bayangan sinar datang secara sumbu utama diteruskan melalui fokus, sinar datang melalui fokus diteruskan secara sumbu utama, akan diperoleh bayangan yang posisinya tepat di bawahnya pusat kelengkungan dengan posisi yang sama besar, tapi terbalik dia. Jadi terbalik, iya terbalik dia posisinya sekarang. Kenapa kok terbalik? Karena benarnya terletak di jari-jari, tepat pada jari-jari. Jadi jawabannya ini adalah benarnya bersifat di depan cermin nyata, terbalik, sama besar. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Bisa? Jelas? Jelas. Baik. Besok optik, kita keluarkan lagi nih optiknya. Optik untuk mematahkan unsur optiknya ya. Saya keluarkan lagi optiknya. Oke. Baik. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Ada yang mau disampaikan? Ya? Nggak ada? Tidak. Baik, kalau nggak ada, saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas belajar bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah mendampingi kita belajar dan belajar. Semangat, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Ya.